رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Refleksinya adalah untuk kehidupan akhirat nanti apa kira-kira. Jadi ini sempurnaan, an-nuzu' ilal kamal. Ini harus kita lakukan terus-menerus. Wattaqullah, dan hendaknya kalian terus-menerus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangkal di antara ketakwaan itu tanpa muhasabah. Kita sudah merasa baik-baik saja. Tapi dengan melakukan muhasabah, maka kita akan tahu betapa banyak borok-borok yang ada di dalam diri kita semuanya. Maka dari itu, kalau kita berbicara dalam perspektif yang lebih luas, yaitu perspektif keumatan, kebangsaan, dan kemasyarakatan, berarti kita melakukan semacam koreksi bersama-sama. Pemirsa, sahabat hidup berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, secara kolektif di negeri ini, apa yang terjadi? Sepertinya sih kita kok bukan hanya berjalan di tempat ya. Sepertinya ada jalan menuju keterpurukan. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sepertinya perjalanan negeri ini begitu-begitu saja. Sejak kemerdekaan 76 tahun yang lalu, sepertinya negara kita, kalau kita refleksikan secara internasional, kita itu bukanlah negara superpower. Bukanlah negara yang powerful, strong state, negara yang kuat. Tapi kita itu ada di lapis yang ketiga. Kalau dulu lapis ketiga itu disebut dengan negara sedang berkembang. Atau juga disebut dengan dunia ketiga. Nah, itu masih netral sebutan itu. Tapi sekarang disebut dengan kata-kata failed state, negara yang gagal. Nah, sekarang coba kalau kita refleksikan. Walaupun kita mengatakan orang Jawa itu masih untung, Ustaz. Tidak sampai kategori yang keempat. Apa itu kategori yang keempat? Adalah collapse state, negara yang sudah sudah ambruk ya. Kita datarannya adalah failed state. Dan failed state ini ternyata kebanyakan posisinya ada di Asia, di Afrika, Amerika Latin. Dan sebagian besar di antara mereka adalah kaum muslimin. Jadi kaum muslimin ada di dunia ketiga, negara sedang berkembang, atau negara-negara failed state, negara-negara gagal, dan negara-negara collapse state. Mengapa kok dikatakan failed state? Gagal. Nah, gagal dalam memakmurkan. Pengangguran masih puluhan juta sampai hari ini. Yang bodoh juga masih sangat banyak. Yang belum melek. Pekerja-pekerja kita yang lulusan SD itu masih sangat luar biasa dominan. Angka kemiskinan juga masih berpuluh-puluh juta. Yang malnutrisi juga seperti itu. Betapa mengerikan yang terjadi di negeri ini. Sudahlah seperti itu, kemarin ada bancaan ya. Konon PNS dari keuangan, terutama perpajakan, ini mendapat reward mencapai lebih dari 100 juta. Ini kan luar biasa. Sedangkan kita semuanya dipalak sedemikian rupa sehingga ya dulu pajak PPN 10% naik menjadi 11%. 2025 katanya akan naik lagi menjadi 12%. Jadi rakyat semakin terjerat. Ada mafia hukum. Alim ulama divonis tanpa ada pembuktian di pengadilan yang memadai, divonis cukup berat.
Tapi Masya Allah, koruptor sebagaimana kita ketahui sangat ringan. Bahkan di Malang yang tempo hari dicokok oleh KPK, sekarang sudah mulai ini banner-bannernya itu berbunyi siap menyongsong tahun 2024, berarti sedang akan mencalonkan diri. Seolah-olah sebelumnya dicokok KPK itu hal yang lumrah, yang biasa-biasa saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat hidup berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita juga berusaha untuk merefleksikan seperti apa kita berbangsa dan bernegara ini. Kok sampai terjadi malapetaka yang berturut-turut di bidang hukum, di bidang politik. Politik kita sudah tersandra oleh oligarki. Lawan-lawan politik ya disepak dengan permainan yang sangat garang. Pejuang-pejuang Islam dikriminalisasi, ajaran-ajaran Islam distigmatisasi, terutama tema-tema jihad, tema-tema khilafah. Dan sekarang muncul apa yang disebut dengan moderat Islam moderat, wasatiyah Islamiyah, Islam garis tengah. Padahal ini istilah-istilah yang menyesatkan, tidak pernah ada dalam diktum-diktum peristilahan Islam, baik dalam Al-Quran, As-Sunnah, maupun para ulama soleh, salafus soleh tempo dulu. Itu nggak ketemu itu. Umatan wasaton ya maknanya umat yang adil, bukan umat yang ambigu, umat yang abu-abu. Ya ini, ya itu. Gara-gara inilah kemudian bukan hanya Islam distigmatisasi, diradikalisasi ajaran-ajarannya, tapi juga dimonsterisasi. Bahkan akhirnya Islam ini dijegal, disembelih, dikebiri. Hanya boleh ada Islam yang sesuai dengan sekulerisme. Hanya boleh ada Islam, ajaran Islam yang sesuai dengan demokratisasi, yang sesuai dengan liberalisasi, pluralisme. Bahkan di banyak perguruan tinggi sekarang membuka studi S3 multikulturalisme. Ini S3-nya judulnya saja multikulturalisme. Nah, kalau sudah seperti ini, Islam itu bukan lagi dijadikan solusi, tapi Islam dibuang solusinya. Para rawuh ingkang minulya, pemirsa sahabat hidup berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu kita mencoba untuk mencari akar masalahnya itu di mana. Akar masalahnya kalau kita lihat dari sisi perspektif Al-Qur'an, surat Ar-Rum ayat 41, Allah Subhanahu wa taala mengendikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan, reruntuhan di mana-mana, baik di daratan dan di lautan secara umum, bukan kasus per kasus ini, saking banyaknya berbagai macam malapetaka yang menimpa negeri ini. Dan sebelum bulan ini atau di awal-awal bulan ini kita menyaksikan sepertinya bencana alam itu ada di mana-mana. Gunung meletus, gempa bumi berturut-turut luar biasa. Masa masyarakat kita baik-baik saja kalau seperti ini? Pemirsa hidup berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata akarnya itu adalah gara-gara biaidinnas. Menurut Imam Ali As-Sabuni di dalam Sifatut Tasawwur adalah bizunubinas wa ma'ayisinnas, gara-gara dosa dan gara-gara kemaksiatan. Dosa itu ada dua, meninggalkan kewajiban, melakukan keharaman. Itu juga disebut sebagai sebuah kemaksiatan. Nah, kira-kira kemaksiatan pembangkangan kepada Allah, pembangkangan pada ketaatan Allah Subhanahu wa taala itu apa saja? Ya, semua hal yang menyangkut hukum-hukum syariat Allah yang di negeri ini semakin dicampakkan. Sehingga wajar kalau kerusakan itu ada di mana-mana.
Kalau itu yang menjadi akar masalah, ya berarti akar masalahnya kan sekulerisme itu sendiri. Dan sekulerisme itu sebetulnya merupakan ideologi, merupakan keimanan, merupakan akidah. Dan itu seolah-olah harus dijadikan sebagai akidah umat Islam. Islam diritualkan, tapi akidah ideologinya menjadi ideologi yang sekuler. Islam dicampakkan dari politik, Islam dicampakkan dari urusan ekonomi, urusan budaya, urusan sosial, dan lain sebagainya. Sahabat hidup berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah ketemu bahwa kita telah melakukan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya berarti solusinya satu, rujuk ilal haq, kembali kepada jalan yang benar. Rujuk ilal haqnya gimana? Ya, mengembalikan ajaran Islam secara utuh, secara sempurna, secara murni. Ya, ini katanya berislam secara murni dan konsekuen. Jadi bukan hanya beruud secara murni dan konsekuen, tapi berislam secara murni dan konsekuen, yaitu Islam kafah. Nah, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin, memberikan rahmat. Rahmat itu ada dua fungsi, jalbul masalih, sebanyak-banyaknya menghimpun kemaslahatan, hal-hal yang mensejahterakan, kebaikan, adil, dan lain sebagainya, dan daf'ul mafasid, sejauh-jauhnya membuang kemungkaran, kerusakan, doror. Nah, itu dibuang sejauh-jauhnya oleh Islam. Jadi Islam itu datang sebagai khututun aridhoh ma'anil am yu'alijum masakilil hayah. Islam itu bermakna umum, yang dengan makna umum tadi itu bisa dikembalikan semua urusan-urusan kehidupan mendapatkan solusi Islam. Jadi Islam itu mu'alajah masakilil insan. Maka dari itu kalau kita ingin kembali Islam itu bangkit, negeri ini bangkit, negaranya kuat, ya kembali kepada Islam sebagai solusi. Imam Malik mengatakan kalau kita ingin jaya, maka kembalilah kepada kejayaan Islam. Kejayaan Islam itu yang mana? Yang bisa menjaga Islam ya tempo dulu itu seperti apa. Kata Imam Malik, makana lillah ya beko. Segala sesuatu yang kita lakukan, dedikasikan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekal abadi. Wa makana li ghairillah yanhadimu. Segala sesuatu yang bukan karena Allah, dia akan hancur. Dan sebagai renungan terakhir yang menjadi bekal kita semuanya adalah apa yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau mendikan dalam syair-syair doanya, ilahi, duhai Tuhanku, kafani izan, cukuplah bagiku kemuliaan itu karena satu saja, antakuna li robban, karena engkau adalah sebagai Tuhan yang maha hebat, maha segala-galanya, sebagai sesembahanku. Masya Allah. Jadi bukan sekulerisme, bukan harta, bukan pluralisme, bukan raja, bukan siapa-siapa yang kita sembah, tapi karena Allah. Jadi kita mulia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang kedua, wa kafani fakhron. Cukuplah bagiku itu alasan mempunyai kehormatan. Kita merasa umat yang terhormat itu hanya karena satu saja. An akuna laka abdan. Karena aku engkau perkenankan sebagai hamba yang senantiasa menyembah kepadamu. Dan inilah solusi kita. Jadi kemuliaan kita karena Allah. Fa innal izzata lillahi walil mu'minin. Bahwa kemuliaan itu adalah dari Allah dan dari kaum orang-orang yang beriman. Dan kita akan mendapatkan kemuliaan serta kebanggaan sebagai seorang muslim, dan kebanggaan kita itu bisa menjadi solusi atas seluruh problematika kehidupan kita kalau akar kehidupan kita kembali kepada solusi-solusi Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izul Islam wal muslimin. Mungkin itu dari kami, wa afu minkum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.